Halo Rek, jadi ini merupakan lanjutan atau part 3 ceritaku selama perjalanan menuju ke Gunung Rinjani. Bagi kalian yang ingin atau punya rencana ke Gunung Rinjani menggunakan transportasi umum, mungkin ini bisa kalian jadikan referensi sebelum kalian melakukan perjalanan. Kira-kira beneran ada nggak ya transportasi umum dari Pelabuhan Lembar Lombok menuju Sembalun pas pendakian Gunung Rinjani? Gimana ceritanya? Tonton videonya sampai akhir. Jadi setelah sekitar 20 jaman lebih di atas kapal ini, akhirnya aku sampai juga di Pelabuhan Lembar Lombok sekitar jam 12 malam. Sesampainya di sini jujur aku sempat deg-degan dikarenakan aku tuh nggak tahu sama sekali bakalan naik apa selanjutnya untuk menuju ke Sembalun. Apalagi ini aku sendirian, jadi lebih susah dibandingkan dengan datang ramai-ramai. Di pelabuhan ini banyak sekali orang-orang yang menawarkan jasa travelnya untuk menuju ke Sembalun. Karena ini aku sendiri, jadi nggak mungkin lah ya menyewa travel karena bakalan lebih mahal jatuhnya. Akhirnya ini aku naik angkot dan ada barengan orang lagi 2 orang yang sama ke Mataram. Dari pelabuhan kalian bilang saja menuju ke Pul Damri yang ada di Mataram. Nanti kalian akan transit dulu di sini. Dari Mataram tersebut atau Pul Damri yang ada di Mataram, nanti kalian bakal naik Damri hingga ke Sembalun. Untuk jadwal keberangkatan Damrinya itu sekitar jam 6 pagi ya. Jadi ketika aku sampai di Pul Damri jam 1 dini hari, aku sempat bermalam di sana. Dari Pul Damri Mataram nanti jalurnya menuju ke Sembalun itu lewat jalur utara. Kita akan melewati bibir-bibir pantai sepanjang perjalanan dengan waktu sekitar 3 jam. Selama perjalanan menuju ke Sembalun ini aku sempat mabuk dikarenakan belum sarapan dengan jalan berkelok-kelok. Sekitar jam 9 pagi akhirnya kita sampai di Taman Nasional Gunung Rinjani. Sesampainya di Sembalun aku langsung cari penginapan karena untuk pendakiannya itu di esok harinya karena badan masih capek. Singkat cerita ini di esok paginya aku sudah keluar dari penginapan untuk berjalan menuju TNGR atau pos perizinan Gunung Rinjani. Ini mau cek kesehatan dulu, kemudian beli logistik yang kurang dan langsung regis ulang di resort Sembalun. Sebelum melakukan check-in ulang di resort Sembalun, ini aku pergi ke Vaskes dulu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Kalian gak usah khawatir karena Vaskesnya itu dekat dengan resort Sembalun, ada di sebelah sana. Setelah mendapatkan surat sehat, ini aku langsung menuju ke resort Sembalun untuk melakukan check-in tiket pendakian. Sebelum pemeriksaan tiket kembali, ini aku menyempatkan untuk dokumentasi di depan gapura TNGR. Ini aku minta tolong sama orang yang kebetulan ada di sana. Ceritanya sedang berjalan di depan gapura Taman Nasional Gunung Rinjani gitu ya. Jadi ini aku sempat nyebrang itu bolak-balik. Sebelum scan barcode tiket pendakian, ini kita akan diperiksa oleh petugas terlebih dahulu barang-barang bawaan yang berpotensi untuk menimbulkan sampah di gunung. Setelah pendataan logistik, kita bisa langsung check-in dengan menunjukkan barcode, KTP, dan surat sehat kepada petugas. Lagi-lagi karena ini aku sendiri dan gak mungkin juga aku nyewa pickup sendirian, aku join sama temen-temen yang kebetulan ketemu di sana. Aku kira ini bakalan diturunkan di pos kandang sapi, ternyata ini untuk start pendakiannya akan kita mulai dari Bukit Teluh. Katanya sih lebih dekat dari sini, tapi nggak tahu lagi ya karena aku juga belum pernah start pendakiannya itu dari kandang sapi. Sebelum melakukan pendakian, kita melakukan pemanasan terlebih dahulu, dilanjutkan dengan berdoa dan yel-yel seperti ini. 17 Oktober Rinjani. Temen random anjing. Sekitar jam 9 pagi akhirnya kita memulai trekking. Jadi kalau bareng-bareng gini apakah masih bisa disebut dengan solo hiking?
Karena walaupun kita dari rumah berangkat sendirian, pasti di base camp atau di jalur pendakian kita bakalan ketemu dengan orang-orang baru. Baru nyadar kalau ini aku pakai buffnya untuk logonya tepat berada di hidung. Jadi kalau dilihat-lihat bakalan aneh juga ternyata. Untuk vegetasi di Gunung Rinjani dari bawah hingga ke pos 4 itu sangat terbuka seperti ini. Jadi jika kalian mendakinya itu di saat cuaca yang cerah, dipastikan bakalan terkena terik matahari secara langsung. Sangat disarankan untuk tidak lupa membawa topi dan buff. Nah, jadi ini ada kejadian lucu. Karena sangat panas dan silau, ini aku coba memakai kacamata hitam, tapi kok aku lihat-lihat nggak pantas sama sekali ya. Jadi ini aku sempat lepas lagi karena merasa nggak cocok aja kalau pakai kacamata seperti ini. Setelah trekking sekitar 1 jaman, akhirnya ini kita sudah sampai di pos 1. Di sini aku sempat berhenti hanya minum dan istirahat sebentar saja, kemudian langsung melanjutkan perjalanan. Sekarang pukul sekitar jam 10 pagi. Barusan sampai dari pos 1 ini menuju ke pos 2. Untuk cuacanya sangat panas sekali ya. Dikarenakan durasinya sudah cukup panjang, untuk ceritanya aku lanjut di part 4 ya.